Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalinya lantai gitu. Ada time ini, Mak. Pokoknya sabarnya lantai pada nyaman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam ibu sadayana, mudah-mudahan niat ibu, langkah ibu dari rumah menuju masjid dengan niat yang mulia untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah yang ibu lalui menjadikan nilai kebaikan di sisi Allah. Yang berjalan kaki, mudah-mudahan setiap langkah kakinya menuju ke masjid menjadi catatan amal kebaikan. Yang naik kendaraan, apa itu sepeda atau motor, mudah-mudahan putaran rodanya menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Insyaallah ya Bu ya. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, salah satu bingung gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nina bahwa Umi Lia tidak bisa hadir ke majelis ini dikarenakan beliau sakit dan kabarnya baru tadi jam 1 ya. Jangan abdi kayak persiapan ibu ya. Bade ngobrol naon gitu ya. Atau mau berikan tausiah apa gitu. Cuman ya insyaallah walaupun nanti apa yang saya sampaikan tidak maksimal, tapi insyaallah mudah-mudahan setidaknya ada ilmu yang bisa dibawa ke rumah. Jangan ibu-ibu dongkap ka masjid teh untuk aya naon pisan cenah kabumi ibunya. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti materinya rada pagaliwat ya. Saya buka mudah-mudahan ada pariniponnya. Ibu-ibu, agama Islam itu adalah agama yang rasional. Terang itu rasional. Apa bu rasional? Ayo terang. Agama yang masuk akal, ya. Jadi Islam itu agama yang sangat-sangat masuk akal, agama yang rasional. Gitu. Kenapa disebut rasional? Karena banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang setelah diteliti oleh para ahli itu sesuai gitu ya, sesuai dengan ilmu ilmiah. Bahkan banyak para ilmuwan yang mempelajari agama Islam, terutama gerakan-gerakan yang diperintahkan di dalam sholat atau gerakan-gerakan wudhu gitu ya. Setelah diteliti itu secara ilmiah itu sangat masuk akal ya. Contohnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tidak minum sambil
berdiri. Itu ada Bu kajian ilmiahnya, gitu ya. Ayo terang Ibu, kenapa kita tidak boleh minum sambil berdiri secara ilmiahnya? Ya, tentu untuk kesehatan. Cuman bagaimana secara ilmiahnya penjelasannya? Jadi yang terang gitu, suka buka-buka internet atau YouTube. Nah, ibu-ibu, ketika kita minum sambil berdiri, itu di antara ginjal itu ya, ginjal ada yang namanya katup. Ada katup, jadi buka tutup gitu ya, ke ginjal itu. Nah, ketika kita minum sambil berdiri, si katupnya itu terbuka. Jadi katup itu sebagai penyaring. Nah, kalau kita minum sambil berdiri, air yang kita minum ada kotoran, ada apa, itu masuk ke ginjal semua. Jadi tidak disaring. Nah, kalau kita minum sambil duduk, si katup itu nutup. Ya, jadi ketika ada air masuk atau benda-benda yang masuk, itu tidak langsung ke ginjal, tapi disaring dulu. Semacam saringan gitu ya. Jadi disaring dulu, ketika ada ada benda-benda kecil itu tidak langsung masuk ke ginjal. Jadi makanya minum sambil duduk itu lebih sehat daripada minum sambil berdiri. Dan banyak lagi ya, kalau kita mau mengkaji itu banyak lagi temuan-temuan ilmiah yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya gerakan-gerakan sholat itu ya. Kenapa kita ruku itu apa sih manfaatnya gitu ya, secara kesehatan, secara ilmiah, atau kenapa sih sujud itu harus dilakukan, apa sih gitu ya. Terus banyak sekali. Atau kita itu kalau tidur tidak lebih baik, lebih bagus itu miring ke kanan. Ya, ada yang pernah dengar? Kalau kita tidur itu harus miring ke kanan kalau kata Rasulullah. Nah, setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Ya, tidur miring ke kanan itu. Nah, makanya banyak para ahli yang justru mereka menjadi mu'alaf itu karena teman-teman mereka bahwa Islam itu sangat rasional, sangat masuk akal ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas doa dilihat dari kajian ilmiah. Itu bagaimana sih doa itu bisa sampai gitu ya. Bagaimana sih ketika kita mendoakan anak kita sampai kepada anak kita yang berada di luar kota atau berada di luar negeri gitu ya. Atau bagaimana sih doa kita bisa sampai kepada orang-orang yang telah meninggal ya. Nah, saya tidak akan membahas apa itu doa gitu ya, kenapa kita harus berdoa, kepada siapa kita harus berdoa. Cuman saya di sini coba membahas bagaimana sih doa itu secara ilmiah gitu ya bisa sampai kepada orang yang kita tuju. Ibu-ibu, Allah menciptakan diri kita itu ada dua unsur. Ada dua unsur ya. Yang pertama ada badan seluler. Badan seluler itu adalah badan kita yang ini ya. Jasad gitu, jasad. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada rambut dan lain-lain. Itu dinamakan badan seluler. Nah, yang kedua ada lagi jadi Bu, badan kita itu memancarkan nur atau memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya ya. Kalau secara menurut ilmu fisika dinamakan apa Bu? Cahaya yang keluar dari tubuh itu? Ada yang tahu? Ibu-ibu guru cahaya yang terpancar dari dalam tubuh itu dinamakan apa secara fisika? Ya Bu, apa Bu?
kurang tepat. Ayo Ibu Guru mana? Ibu guru, mangga ibu guru. Ibu guru kapayun. Bahwa badan kita itu mengeluarkan gelombang cahaya. Secara fisika yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Ya, memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, disebut juga gelombang elektromagnetik itu disebut dengan badan bioplasmik. Badan apa, Bu? Badan bioplasmik. Jadi ada dua unsur ya di dalam diri kita itu. Yang pertama badan apa, Bu? Badan seluler. Yang kedua badan bioplasmik. Nah, kenapa sih Allah tidak mengizinkan kita untuk melihat cahaya itu? Ya, tidak terlihat kan ya? Di dalam tubuh kita itu ada cahaya yang keluar, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, karena Bu, kalau kita bisa melihat cahaya itu pasti liar, Bu. Liarnya. Karena si cahaya itu, gelombang cahaya itu tidak stabil. Kadang memanjang, kadang memendek. Jadi itu gitu ya. Jadi orang ningali cahaya itu pasti akan liar. Ningali cahaya orang apa, ningali cahaya batu apa gitu ya. Tidak seperti badan seluler. Badan seluler itu tidak relatif stabil gitu. Untuk ujuk-ujuk badan kita, timbangan kita 60 kilo, untuk ujuk-ujuk jadi 70 kilo, 80 kilo gitu, enggak ya. Atau ujuk-ujuk ngalita berapa enggak ya, badan seluler. Nah, kalau badan bioplasmik itu jadi memanjang dan memendek. Tuh ya. Sampai sini paham Ibu? Nah, di dalam tubuh kita itu ada sinyal. Bahkan penemu HP handphone ya. Dulu makan Bu, HP ke arah lagu kening. Seagung-agung naon gitu nya. Seagung-agung bataknya biasa ngabalero. Iya, nah. Kan pertama ada tuh HP tim arah lagu gitu ya. Nah, itu dibikin oleh karyawan Motorola di Rusia pada 1973. Nah, itu dia terinspirasi ternyata dari badan manusia. Jadi Bu, satu aja naya HP, ini sebetulnya badan kita teh ada sinyal gitu ya. Ada sinyal di badan kita teh sebetulnya gitu ya. Jadi si penemu tadi itu terinspirasi dari badan manusia. Jadi dia membikinlah telepon seluler namanya. Kan zaman dulu mah Bu, telepon teh aya kabelan ibu ya. Nganggo kabel gini ya. Multi telepon mungkin nganggo kabel. Nah, terinspirasi dari badan manusia, dia menciptakan telepon tidak tanpa kabel, yaitu yang dinamakan dengan telepon seluler. Nah, jadi terinspirasi dari badan kita sebetulnya, Ibu ya. Jadi kalau ada yang lebih canggih dari kalau ada HP yang tercanggih, sebetulnya masih lebih canggih manusia. Itulah ya, ciptaan Allah itu tidak ada yang menandingi. Ibunya mual ain nandingan ciptaan Allah. Gitu. Walaupun kita penemu-penemu menemukan lagi HP yang tercanggih gitu ya. Ada yang lebih canggih yaitu badan kita. Cuma kita tidak menyadari, gitu ya. Nah, tidak seperti di Indonesia ya. Di negara-negara Cina, Jepang, di luar negeri itu mereka sudah mempelajari badan bioplasmik ya. Semenjak anak SD itu diajarkan Bu, badan bioplasmik itu. Makanya kenapa orang-orang luar negeri itu mereka sangat yakin ketika mereka meminta, ketika mereka berdoa tuh sangat yakin anak-anak tuh pemerintah saya udah besar bakal jadi menteri. Mereka sangat yakin, makanya
Benten dengan kita gitu ya. Kita mah kadang-kadang kita yakin punya cita-cita nanti sudah besar pengen jadi dokter, tapi teryakin orang teh gitu ya. Benar nggak sih apa bakal sampai nggak sih saya jadi dokter? Iya. Padahal tuh ucapan itu adalah doa, ya. Ketika kita yakin, ucapan itu adalah doa. Pasti akan kalau kita yakin, betul-betul yakin, Allah akan memberikan jalannya. Allah akan memberikan jalan dan juga alam sekitar itu akan menarik ucapan-ucapan kita. Ya Bu ya, itu yang dinamakan dengan law of attraction. Jadi ketika kita berbicara yang baik-baik, ketika kita mengeluarkan ucapan yang baik-baik, alam itu akan menarik ucapan kita, akan tarik-menarik, saling tarik, jadi menarik gitu ya. Ketika kita, ya Allah saya anak saya ingin menjadi anak soleh, terus diucapkan dan kita yakin gitu ya, nanti akan alam itu akan menarik gitu ya. Itu yang dinamakan dengan teori law of attraction. Itu pada kajian ini mungkin banyak bahasa-bahasa yang memang tidak dimengerti ya. Iya, saudara ibu-ibu para lintar ya Bu ya. Sambil saya juga belajar sebetulnya gitu ya, sambil belajar sambil mengingat kembali sebetulnya Bu. Saya sudah lama tidak memberikan materi-materi seperti ini. Jadi kadang harilat deui gitu ya. Kadang yang lagi kadang ningali deui pariribona gitu supaya lepat gitu ya. Nah itu seperti itu ya Bu ya. Nah Nah, tadi kan kita badan kita mengeluarkan sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal itu ada 7 lapis ya Bu ya. Sinyal di dalam tubuh kita itu ada seberapa lapis Bu? Ada 7 lapis ya Bu ya. Ada yang terpendek, ada yang juga yang terpanjang. Nah ada sinyal yang terpendek itu dinamakan dengan gelombang eterik. Jadi sinyalnya pendek, jadi cahayanya pendek, cuman beberapa senti ya dari tubuh kita tuh. Ada sinyal yang paling segini, itu namanya sinyal eterik. Ada lagi yang agak panjang sedikit, namanya gelombang astral. Jadi setelah tadi sinyal eterik, yang kedua ada gelombang astral gitu ya. Jadi berpancar gitu ya, berpancar. Nah, gelombang astral ini berwarna sesuai watak. Jadi watak kita itu kalau dites gitu ya, dites itu watak kita itu sesuai dengan warna yang kita pancarkan. Ibu ada yang sudah tes aura sintesa. Ada yang sudah pernah? Belum. Aya nang aura wae. Ada neng aura aja ya. Kalau saya sudah Bu pernah dites aura sintesa waktu dulu di Cianjur. Warna aura saya itu hijau. Saya biru. Menang milih tuh. Oh tidak bisa. Warna aura yang saya itu hijau, tapi watak ini juga tidak permanen gitu ya. Kadang-kadang dia bisa berubah. Kadang bisa berubah gitu ya. Watak hijau itu kalau tidak salah apa ya? Lupa lagi saya. Jadi yang lebih banyak itu nilai spiritualnya watak hijau itu. Ya, terus ada lagi yang warna ungu gitu ya. Ada jingga, ada biru, ada gitu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bahas warna-warna watak ya. Kalau sekarang nanti terlalu panjang. Nah itu ya Bu ya. Jadi gelombang astral itu adalah warnanya sesuai dengan watak kita. Bila ibu-ibu yang penasaran, sampai di tes aura sintesa
Nggak tahu di sini ada apa enggak gitu ngajarin Kak tes auranya. Lumayan ini lumayan mahal tapi ya kalau rasa itu. Kalau dulu sih waktu saya 1 jutaan, tapi kalau nggak tahu kalau sekarang sepertinya sudah lebih dari 1 juta. Daripada kata watak seneng yang mendingan jangan ngasih senangnya. Iya, nah itu ya Bu ya. Nah yang selanjutnya yang keempat ya. Oh yang ketiga ya. Nah ini ada gelombang kausal namanya. Ya yang ketiga itu ada gelombang kausal, panjangnya antara 5 sampai 6 meter. Jadi melindungi kita. Jadi gelombangnya Bu Nina lebih ke mana tuh 6 meter. Jadi ke depan 6 meter, ke pinggir 6 meter, ke belakang juga 6 meter. Jadi Pak Araduknya Bu ya. Makanya Allah tidak mengizinkan kita untuk melihat gelombang itu karena liar gitu Pak Araduk gitu ya. Gelombang itu hadir 6 meter gitu ya. Kebayangkan ya kalau kita melihat gitu ya. Nah, gelombang kausal ini yaitu melindungi kita dari makhluk halus. Nah, makhluk halus. Apa tuh makhluk halus? Juri. Ibu maka juri gua. Ibu maka juri gua. Makhluk halus itu Bu, virus, bakteri, parasit, itu kan makhluk halus ya Bu ya. Karena tidak bisa terlihat, mudah biasa ketinggali ya makhluk halus itu. Makanya disebut makhluk halus ya Bu ya. Yang tadi buat makhluk halus. Si gitu ya terus. Nah ibu-ibu, kalau kita tidak mempunyai gelombang kausal tadi, ibu amengan atau ibu besuk ke rumah sakit Cideres, wih bakal TBC, bakal diabetes, bakal flu, pilek, ya Bu ya, karena tidak ada yang melindungi. Ya, dengan adanya gelombang kausal itu melindungi kita dari berbagai macam virus, makanya kita sehat-sehat saja. Gelombang kausal itu bisa memendek apa memanjang nggak sih? Bisa, ya Bu ya. Makanya ketika gelombang kausal kita memendek, gitu ya, kita akan rentan terhadap penyakit. Ya, berarti ada dong caranya kita ingin memanjangkan gelombang kausal itu. Ada, gitu ya. Nah, gelombang kausal bisa memanjang dan memendek. Makanya kalau gelombang kausal kita memendek, kita akan mudah terserang penyakit. Tapi kita juga bisa memanjangkan gelombang kausal. Caranya dengan apa? Caranya dengan yang pertama, cukup makan. Itu akan memanjangkan gelombang kausal. Yang kedua, cukup minum. Ibu atau cukup minum? Yang ketiga, cukup tidur. Yang keempat, cukup gerak. Ya. Cukup uang nggak termasuk ya Bu? Itu yang ke-10 Ya, minum maksudnya. Oh iya betul. Cukup makan Ibu ya. Jadi kalau Ibu mau sehat, ya cukup makan. Makan yang sehat itu Bu, dalam 1 hari harus ada karbohidrat yang masuk. Makanya yang lagi diet pun itu wajib ada karbohidrat yang masuk. Kalau yang diabetes juga kan diet, tapi harus ada karbohidrat yang masuk. Karbohidrat apa aja Bu? Karbohidrat nasi yang makanan pokok ya, kentang, jagung, singkong, boleh banyak ya. Mie
masuk. Nah, tapi yang lebih cepat memanjangkan gelombang kausal itu adalah nasi. Ya, makanya di kita makanan pokoknya adalah nasi. Ya Bu ya. Boleh kita makan jagung atau makan singkong, beli tegaru sangu, tegaru beas gitunya, sampai ke makan boleh gitu ya. Tapi itu akan lebih lambat untuk memanjangkan gelombang kausal. Jadi yang lebih cepat memanjangkan gelombang kausal itu adalah nasi atau karbohidrat nasi ya. Terus yang kedua cukup minum. Ibu sudah cukup minum? Belum. Seperti kemarin ya yang disampaikan oleh Ibu Dia, harus cukup minum minimal berapa? Berapa Bu? 2 liter per hari ya. Tapi Bu ada penemuan baru menurut para ilmuwan yang terbaru bahwa air minum itu adalah berat badan dikurangi 30. Kalau berat badannya 60 dibagi 30. Kalau berat badannya 60 dibagi 30 jadi berapa? 2 liter. Kalau berat badannya 90 ada 90 di sini. Enggak ada ya? Kalau berat badannya 90 dibagi 30 berarti sehari berapa liter? 3 liter. Makanya kebutuhan air itu berbeda-beda setiap orang. Ya, anak kecil juga tidak sama dengan anak dewasa. Nggak mungkin anak kecil 2 liter per hari ya. Jadi sesuai dengan berat badan dibagi 30. Jadi yang berat badannya 70 dibagi 30 2 liter lebih lah. Ya. Yang ketiga cukup tidur. Ibu tidur yang cukup itu sehari berapa jam ya? Berapa Bu? 8 jam. Betul 8 jam. Tapi itu untuk balita Bu 8 jam. Orang mau 8 jam tidurnya. Sepertinya kita mah orang dewasa 5 jam juga sudah cukup ya. Apalagi yang rajin sholat malam gitu ya. Gak mungkin kan 8 jam. Pasti jam 3 bangun gitu ya sholat malam. Nah gitu ya. Jadi pokoknya Bu patokan tidur cukup itu ketika bangun pagi-pagi kurang teriak. Nah itu patokan kita cukup tidur. Kecuali kalau kita lagi sakit ya. Kalau lagi sakit itu kan lain lagi ya. Terus yang selanjutnya cukup gerak. Gerak itu Bu, upami ibu gaduh bumi di perumahan tipe 36, terus dikelilingi kurang ke jalan atau lari lah 5 kali mengelilingi rumah itu sudah cukup gerak dalam sehari. Kita mah sepertinya lebih ya Bu ya. Ke dapur, ke kamar, ke tengah rumah sudah. Ke Singapura, ke Madinah, ke mana? Dapur sumber kasur. Nah, sepertinya cukup gerak. Apalagi kalau ibu-ibu yang rajin gerak jalan. Makanya jangan malas gerak jalan ya Bu ya. Tapi aya nama sigana teh rada langkinya anu jalan-jalan gitu atau ngajakin jalan gitu. Da karos bae ini mah ada cak oge kadang-kadang naik motor gitu. Padahal kalau kita jalan itu gerak itu lebih sehat ya. Makanya orang-orang dulu pulang secara rehat Bu. Ya, orang-orang zaman dulu itu kenapa mereka berumur panjang, mereka sehat-sehat karena cukup gerak. Kapungkurnya Bu kayak makanan juga ada juga awet. iya, makanan juga berpengaruh. Kapungkur ada ayam emak-emak ya Bu ya. Juga Abi Alim masih sadar sih. Terang mau ya, Ibu nak. Mau iya nanti baribis. Oh iya. Ya, Papa kan dia punya. lupa ya. Jadi Bu dari baribis ke Ranji teh mapah wae gitu ya. Padahal tos sepuh gitu ya. Bahkan jalannya juga sudah hampir bongkok-bongkok gitu ya. Tapi Masya Allah pami urang mah ayeuna buka kieu rumah moal nya punya.
bujang-bujang kabari bis sigana urang mah ayeuna ka pasantren oge sababaraha kali mau polananya. Ke enjing wangka plak aralimun cenah. Minggu. Waduh, semangat. Dalam rangka menggerakkan badan Ibu ya, biar nanti sinyal kausalnya lebih panjang. Mama sanggup koneng. Nah, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Ibu tadi yang keberapa? Yang pertama tadi apa, Bu? Tuh kan? Lupa. Lomba eterik. Yang kedua, Bu, paling kedua gelombang apa tadi? Gelombang cinta. Yang kedua gelombang astral. Yang ketiga gelombang kausal. Yang keempat gelombang spiritual. Gelombang spiritual. Ya. Nah, gelombang spiritual ini tidak bisa diukur. Kenapa? Kalau tadi gelombang kausal bisa diukur antara 5 sampai 6 meter, gelombang spiritual tidak bisa diukur. Bahkan ia bisa menembus dinding, bisa menembus kaca, bisa menembus tempat. Ya Bu ya. Makanya kalau kita berdoa itu akan tembus karena gelombang spiritual itu tidak terhalang oleh dinding, tidak terhalang oleh kaca, tidak terhalang oleh tempat. Jadi tembus bahkan sampai ke alam kubur tembus. Makanya kalau kita berdoa kita akan sampai kepada yang kita doakan. Ibu ya. Nah, yang membuat panjang. Nah, gelombang spiritual itu akan keluar jika kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Jangan hati-hati Bu, kalau kita berprasangka buruk itu akan sampai. Karena gelombang spiritual itu tidak terbatas, ya, menembus dinding, menembus kaca, bahkan menembus apapun. Kalau luar negeri oke nyampe insya Allah. Nah, gelombang spiritual akan memanjang atau akan keluar ketika kita berdoa, ketika berniat, dan ketika berprasangka. Jadi kalau kita berniat saja dalam hati, itu keluar gelombang spiritualnya. Jadi hati-hati dengan niat juga, dengan niat buruk terutamanya. Kalau niat baik itu bagus, silakan ya. Bu bima upami murang kali lulus sekolah teh bade salametan, bade syukuran, itu kan niat, Bu ya. Nah itu akan keluar gelombang spiritual itu. Begitu juga dengan doa. Tapi diantara yang tiga ini Bu, diantara doa, niat, dan prasangka, yang lebih panjang itu adalah doa. Karena kenapa? Apa bedanya niat dengan doa? Ibu, bedanya niat dengan doa apa? Kan sama-sama diucapkan ya, sama-sama kan, kadang-kadang mengucapkannya sama. Ya Allah, saya niat nih kalau saya mempunyai uang, saya akan sedekah, gitu ya, akan sedekah. Terus kita juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan uang, dan kalau saya mendapatkan uang, saya akan bersedekah. Hampir sama kan kata-katanya ya. Tapi kenapa? Apa bedanya niat dengan doa? Niatnya di dalam hati, kalau doa diucapkan. Tapi kadang-kadang doa juga di dalam hati Bu. Ya, kadang doa juga di dalam hati. Kadang niat juga diucapkan. Iya. Ya. Jadi apa bedanya? Dan kenapa bisa panjang doa daripada niat? Karena kalau doa itu kita sambil menengadahkan tangan rata-rata Ibu ya. Kalau niat enggak kan? Iya. Kalau niat enggak, kadang-kadang di dalam hati kayak gitu ya. Keretak kayak kita tuh. Saya mah kalau nanti suami saya naik jabatan, bari anu lah. Gitu ya. Kalau niat itu kadang-kadang pak keretak gitu ya. Tapi kalau doa
Habis sholat kita berdoa, tangan kita diangkat. Jadi mungkin ada tambahan yang sungguh-sungguh kalau berdoa itu, ya. Nah, betul ya, Bu Nina. Karena dengan kita mengangkat tangan, ini gelombang keluar. Jadi gelombangnya keluar, jadi akan lebih powerful, gitu ya. Jadi gelombangnya akan keluar, gitu ya. Jadi makanya kalau bisa mah, ya Bu ya, kalau kita bisa pilih niat apa doa, mending doa aja sekalian. Jadi kalau doa mah lebih maksimal, ya, daripada niat, mending langsung aja doa, gitu ya. Doa itu dengan menengadahkan tangan, ya. Itulah kenapa agama-agama lain pun kalau berdoa dengan tangan, ya Bu ya. Kita agama Islam dengan begini, ada lagi agama apa kan sambil gini, gitu ya. Ada lagi sambil gini, ada kan? Semua agama kalau berdoa tuh dengan tangan, ya Bu ya. Karena dengan tangan itu akan memancarkan energi. Ngarau ke situ. Tapi menurut penelitian, tangan yang terbuka akan lebih cepat memancarkan cahaya. Makanya orang Islam tangannya kalau doa terbuka. Jadi si energinya akan memancar banyak, ya. Dibandingkan dengan tangannya gini, lebih bagus itu begini. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, yang sesuai dengan akal, sesuai dengan rasional. Ini hasil penelitian Bu, ya, hasil penelitian, gitu ya. Dengan pemancar cahaya segala macam itu hasil penelitian. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kenapa sih kalau kita berdoa di tengah lapang akan lebih cepat atau akan lebih afdal? Kan kita suka ada ya yang mengadakan istighosah, doa bersama, itu biasanya di lapangan terbuka. Atau kenapa sih kalau orang-orang yang pergi haji berdoa di padang Arafah, kata Allah doanya makbul, kata Allah doanya akan sampai? Karena ya tadi itu ya, gelombang spiritual itu tidak terhalang oleh apapun, tidak terhalang oleh dinding, tidak terhalang oleh kaca. Tapi ketika ada bangunan-bangunan itu akan menghambat. Jadi si gelombang cahayanya teh akan rada terhambat kalau banyak gedung-gedung mah, ya, dibandingkan dengan kita berdoa di tempat yang terbuka, kita berdoa di tempat yang lapang. Makanya ketika orang berhaji berdoa di padang Arafah, di wukuf Arafah ya, itu doanya akan makbul karena tidak terhalang apapun, ya Bu ya. Di padang Arafah itu kan tidak ada apa-apa ya, lapangan gitu ya. Ditambah lagi dengan ribuan manusia yang memancarkan gelombang-gelombang. Setiap orang memancarkan gelombang. Jadi Masya Allah sekali ya Bu ya. Masya Allah sekali. Jadi doa itu makanya kata Allah doa di padang Arafah itu makbul. Makanya ada ini ya, ada yang bilang kade cina doa di Mekah mah tekengin dosa, nah sembarangan gitu ya, apalagi berdoa sembarangan. Ya karena itu. Nah jadi sekarang sudah tahu ya kenapa doa di Mekah itu, doa di padang Arafah itu makbul sekali dan Allah akan mengabulkan kebaikan akan terjadi. Nah itu ya. Nah terus satu lagi ya Bu ya, tadi terlewat. Kenapa ketika kita sholat kita harus dempetan, ini ya, merapatkan syaf gitu ya. Jadi itu kan perintah ya, perintah Rasulullah kalau kita sedang sholat berjamaah rapatkan syaf gitu ya. Jadi jangan ada celah. Kami baheula urang belajar di sekolah dunia, cenah ge kabeh pilih aya setan di tengah-tengahna. Nya kitu nya Bu ya. Kapungkurna penjelasan teh, kunaon Ustaz teh kenging aya kalongprang teh pilih aya setan cenah langkung gitu ya. Padahal itu penjelasan ilmiahnya Usian setan. nah itu.
ketika kita menempelkan ini ya dalam sholat, ini kalau pancaran energi kita dengan energi yang menempel itu akan lebih kuat ketika kita berdempetan. Ya, beda lagi umpamanya kalau kita sakit nih ya. Kalau kita sakit, kita ada jarak nih. Kalau kita sakit kan panjang gelombang tadi kan memendek. Ini memendek gitu ya. Ini memendek. Jadi akan lebih mudah ininya terkontaminasinya. Jadi walaupun sakit tempel aja, tidak apa-apa. Justru ini akan memberikan energi kepada kita ya. Nah itu, Ibu ya. Jadi di tengah-tengah ketika lowong itu disolong matepan. Jadi kalau ada yang sakit ketika saat berjamaah itu tempelkan, justru harus nempel. Karena tempelan-tempelan ini, gelombang ini akan menguatkan gelombang kita. Beda lagi kalau dengan kita jaraknya jauh, justru akan rentan. Ibu ya. Nah itu. Ibu rada lihat kami mah teh. Biasa aku kali itu untuk kuliahnya. Nah itu ya ibu-ibu. Ayo diteruskan Bu, biar ikut aja ngartos. Bahasa pakai internet. Nah, satu lagi Ibu ya. Ketika kita berdoa, gitu ya, sudah berdoa, terus tangan kita diangkat, itu akan lebih abdul lagi ketika kita juga memvisualisasikan. Jadi ngabayangkeun. Bu, berdoa, angkat tangan, gitu ya. Kita juga membayangkan. Jadi membayangkan anak kita yang ada di luar kota atau seperti Ibu Nina sekarang, anaknya di luar negeri. Ya, jadi dibayangkan Bu. Jadi akan mengalir. Nah, jadi si otak kanan juga bekerja. Kalau kita hanya berdoa saja, Bu, itu yang jalan itu otak kiri. Karena kan otak kiri itu berhubungan dengan ucapan-ucapan, dengan hitungan-hitungan gitu ya. Itu yang berjalan otak kiri. Otak kiri itu menggerakkan tubuh yang kanan. Jadi Bu, upami orang bergerak ya, tangan kanan, itu teh otak kiri yang bekerja tuh ya, yang bekerja. Sebaliknya, kalau kita menggerakkan tangan kiri, ya, itu otak kanan yang jalan, Ibu ya. Jadi kebalik ya Bu ya. Iya, bersilangan. Jadi kalau kita jalan, kalau kita melangkahkan kaki kiri berarti otak kanan kita yang sedang bekerja. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita berdoa gitu ya, ucapan dengan angkatan tangan itu otak kiri yang bekerja Bu. Jadi otak kanannya enggak bekerja. Jadi otak kiri yang bekerja, yang kanan yang jalan. Nah, bagaimana biar dua-duanya jalan sehingga doa kita terkabulkan? Kita harus memvisualisasikan. Jadi kita harus membayangkan, karena otak kanan itu kerjaannya adalah membayangkan, imajinasi, seni, lukisan-lukisan gitu ya. Jadi selain kita mengucapkan, mengangkat tangan, kita juga ngabayangkeun. Ya Allah, abdi teh tahun 2002 teh hoyong ka Mekah, bari bayangkeun Bu Mekahna teh. Bayangkeun ku ibu-ibu ya. Nah, itu akan jalan, jadi akan seimbang dua-duanya. Gitu ya, otak kanan sama otak kirinya akan jalan. Nah, itulah secara Islam yang disebut dengan khusyuk. Ya, khusyuk. Makanya dalam sholat juga kemarin seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Wawan, Haji Wawan, kumaha panggil orang kaya khusyuk cenah sholat, kan jelasannya kemarin. Ibu bayangkan bahwa seolah-olah di depan teh ada
mengucapkan, tangan kita menengadahkan, ditambah lagi dengan kita membayangkan, Masya Allah, itulah kita khusyuk namanya ya Bu ya. Bisa ya Bu ya nanti membayangkan ya, berdoa, mengucapkan sambil bayangkan. Jadi otak kanan, otak kiri kita berjalan, semua yang kita ucapkan mengalir di antara tubuh kanan dan tubuh kiri. Ya, itu ya Ibu ya. Panjang teuing panginten. Ya, insya Allah itu saja mungkin ya. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bahas lagi yang lain. Muarian Ibu pamika bahas dunia kual. Ayo buka sedikit ya. Milik bari lali bahasannya gitu ya. Jangankan Ibu, saya sendiri yang menyampaikan kadang lihat gitu ya. Mudah-mudahan ya ini mah sekedar sharing saja apa yang saya tahu ya Bu ya. Ya, karena balighu anni walau ayat. Ini juga ayat-ayat Allah Bu. Ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari gitu ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Mudah-mudahan aya manfaatan kanggo urang sadayana. Hapunten bilih seueur kalupatan, bilih jadi membingungkan ke ibu-ibu. Hapunten ya Bu ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Kalau harus ada door prize harusnya sekarang. Coba terangkan lagi yang tadi ada door prize. Dijamin door prize-nya awet mulai ngaji. Istilah-istilah itu ya. Akan tetapi ibu-ibu rahimahullah, mari kita tarik